Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairal mauladi wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 2. Siap. Siswa kelas 2 apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 2 semuanya. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita awali dengan membaca doa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang hari ini tak masuk? Vino. Hari ini Mas Vino izin tidak masuk karena kita doakan semoga coba saya minta tolong kalian untuk berdiri semua. Stand up please. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hitung kita 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia dan untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Musyawaratan perwakilan, dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan
suatu perbuatan yang baik kepada orang lain? Pernah. Apa perbuatan baik apa yang pernah Mbak Muska lakukan? Menolong orang lain. Sekarang saya tanya, perbuatan baik yang sudah kalian lakukan itu apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Nah, hari ini kita akan belajar tentang penerapan nilai-nilai sila Pancasila. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu kalian bisa menentukan dan mengelompokkan perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai sila Pancasila. Kemudian kalian bisa menceritakan perbuatan yang pernah kalian alami sesuai sila-sila Pancasila. Sekarang saya mau menanyakan dulu. Ini adalah pengalamanku ketika sholat berjamaah bersama ayah, ibu, dan saudaraku. Selanjutnya adalah pengalamanku bersama ibuku ketika saya di tempat ibadah agamaku, yaitu di wihara. Mama dan aku tidak pernah meninggalkan kewajiban untuk menyembah Tuhan kita masing-masing. Nah, ini adalah pengamalan sila pertama Pancasila ketika kami di sekolah. Saat itu, bosku dan Mamat mendapat jadwal sholat zuhur berjamaah di sekolah. Karena agama dan kepercayaanku berbeda dengan teman-temanku, jadi aku memilih menunggu teman-temanku di halaman musola supaya aku tidak mengganggu mereka yang akan melaksanakan sholat. Nah, dari penayangan video tadi, yang pertama melaksanakan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Yang masuk penerapan sila berapa? 1. Kemudian saat ada temannya beribadah yang berbeda agama, tadi ngapain? Menunggu. Itu juga termasuk penerapan sila ke-1. Kemudian ada lagi Mimi sama Mamat ketika di rumah, apa yang dia lakukan? Membantu orang tua. Berarti dia telah menerapkan sila keberapa? Dua. Pinter. Setelah itu lagi penerapan sila kedua kalau di rumah. Kalau di sekolah, apa tadi contohnya Mas Rafi? Mengenai tempat yang berberkat. Ya, mengenai tempat yang berberkat itu juga termasuk penerapan sila kedua. Nah, sekarang saya punya satu komik di ruangan kelas. Sudah 5 hari ini anak tidak berangkat, katanya dia sakit. Ya udah, yuk sekarang kita jemaah. Kasihan, benar banget. Ayo, aku setuju banget Fatimah. Pulang sekolah, Fatimah dan sebelum sampai di rumah Ani. Cepat sembuh ya Ani. Makasih teman-teman. Termasuk penerapan sila ya. Sila kedua. Betul? Betul, karena mengandung nilai kemanusiaan. Selanjutnya, Untuk menggunakan jemuran bahagia ini, satu kelompok nanti maju ke depan, satu anak hanya boleh memilih satu baju. Kemudian melihat di baju ini ada gambar dan tulisan sikapnya. Kalian yang menentukan sikap yang dapat pada baju ini sesuai dengan sila penerapan sila keberapa. Sudah paham? Namun sebelum itu kalian harus melewati rintangan ini. Ya, kalau ada garis lurus berarti kalian harus lari. Kalau ada garis horizontal kalian harus melompat. Kalau ada tanda silang harus kiri. Sudah paham? Coba yang paling tertib dulu kelompok 1. Boleh silakan ke depan. Sudah siap? 1, 2, 3. Ya, kita lihat dulu hasil pekerjaan temannya.
Yang pertama, berdoa setelah makan, penerapan sila ke-1, betul? Betul. Menjenguk teman yang sakit, sila kedua. Betul. Menolong teman yang terjatuh, sila kedua. Betul. Menolong teman yang kesusahan. Berbagi makanan kepada teman, sila ketiga. Iya, kurang tepat. Yang betul gimana? Siapa yang bisa membetulkan? Nah, Mas Atar silakan maju ke depan. Ya, untuk berbagi makanan dengan teman adalah penerapan sila kedua. Karena salah satu berarti kelompok 1 skornya 80. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang yang paling tertib lagi kelompok 3. Ya sudah, kita lihat dulu pekerjaan kelompok 4. Berdoa sebelum makan, penerapan sila pertama. Menghormati orang yang berbeda agama, 1. Berbagi makanan dengan teman. Menjenguk teman yang sakit, sila kedua. Rajin beribadah, sila kedua. Salah. Siapa yang bisa membetulkan? Nah, coba Mbak Cantika bisa membetulkan. Ya, yang lebih tepat yaitu rajin beribadah termasuk penerapan sila pertama. Karena salah satu berarti kelompok 4, skornya juga 80. Tepuk tangan buat kelompok 4. Jadi sekarang satu kelompok akan pada berikan 1 poin, ya. Nah, sama lembar kerja peserta didik yang harus dikerjakan 1 kelompok. Ya, bagus, ini kelompok 3 sudah selesai. Untuk kelompok 3 semuanya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil lembar kerja peserta didik. Kembali ke tempat duduk. Kompositor bagus sekali ya. Sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok 3 sudah siap, silakan maju ke depan. Tidak. Jelaskan tidak lihat baik saat masuk masjid. Duduk kaki melepas sepatu dan tidak berlarian. Nomor 3. Anak-anak belajar tentang siapa asuransi, saling menghormati anak-anak. Toleransi berkecuali toleransi termasuk sikap permasalahan nilai sikap permasalahan. Saat bermain
Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk nomor 2. Satu, boneka hanya menggunakan benda-benda yang agamanya sama dengan kita, tidak boleh. Dua, jelaskan 3 sikap baik saat masuk masjid. Melepas sepatu, tidak berlarian menyuci kaki. 3, anak-anak belajar belajar apa asik lalu bermasi percaya agama. Saat naik tetap kita melaksanakan sholat maka kita menunggu. Bagus ya. Saya tanya sekarang, kalau ada teman yang berbeda agama sedang beribadah, apa yang seharusnya kita lakukan? Ya, itu termasuk salah satu contoh sikap toleransi, termasuk penerapan sila keberapa? Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Tepuk 1, tepuk 2. Oh, masih belum ada yang konsentrasi ya. Tepuk 1, tepuk 2. Tepuk 2. 1. Tepuk 1. Iya, pinter, semuanya sudah konsentrasi. Sekarang kegiatan pembelajaran kita yang terakhir akan saya bagikan lembar evaluasi peserta didik yang harus dikerjakan sendiri ya secara individu. Tugas kalian adalah menceritakan pengalaman masing-masing, ya, pengalaman yang pernah kalian alami tentang melakukan perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai sila Pancasila. Boleh penerapan nilai sila ke-1 atau ke-2. Ayo coba, siapa yang sudah selesai? Mas Atan sudah selesai. Adikku terjatuh, aku datang mengobati. Ya, bagus sekali ya pengalaman Mas Akar ketika menolong adiknya ya, tidak hanya menolong tapi juga mengobati. Termasuk penerapan sila keberapa Mas Akar? 2. Ya, bagus sekali. Boleh dikumpulkan Mas Akar. Ayo, siapa lagi yang sudah selesai? Ya, ayo Mbak Kesha maju ke depan. Saat saya pulang sekolah, saya melihat bahasa kelas sendirian. Karena kasihan, saya membantu Mbak Elsa untuk ingin sambil menunggu di situ. Mbak Elsa tersenyum dan berterima kasih kepadaku. Dengan membantu teman, saya juga menjadi senang. Tambah Mbak Kesha. Ya, Mbak Kesha tadi menerapkan sila keberapa? Kedua. Aku pernah Beribadah bersama keluarga, berarti penerapan sila ke-1. Sudah ya. Ayo, lembar kerjanya boleh dikumpulkan. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Sudah dikumpulkan semua? Sekarang kita refleksi pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? menyenangkan. Iya, apa yang membuat kalian senang dalam pembelajaran hari ini? Iya, kita bisa belajar sambil bermain. Apalagi Mas Atan? Oh, bisa melewati rintangan ya. Ya, bagus. Duduk.
Ya, kita tadi sudah belajar sambil bermain menggunakan media jemuran bahagia. Kalian bisa melewati rintangan, bisa langsung mengelompokkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ayo. Kemudian kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kita tadi sudah belajar tentang contoh perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai sila Pancasila. Sila yang pertama contohnya tadi apa? Apa tadi? Menunggu teman sholat. Iya, menunggu teman yang sedang sholat, tidak mengganggu teman saat beribadah. Apalagi Mas Asad? Doa sesudah makan. Berdoa sesudah makan, pinter semuanya ya. Sekarang contoh penerapan sila yang kedua. Siapa yang masih ingat? Iya, apalagi Mas Asad terus ya? Membantu teman. Membantu teman apalagi? Menolong teman yang terjatuh. Menolong teman yang terjatuh, dan banyak lagi perbuatan yang bisa kita terapkan, yaitu penerapan sila ke-1 dan sila ke-2. Nah, pesan Ustazah dari pembelajaran hari ini tidak hanya materi, tapi harus kita terapkan benar-benar dalam kehidupan sehari-hari. Gimana Mas Atar? Kita bisa menerapkan sila 1 dan 2 di mana saja Mas Atar? Di rumah, di sekolah, di mana saja, kapanpun kita harus menerapkan sila-sila Pancasila. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah pada hari Senin depan kita akan mempelajari tentang penerapan nilai-nilai sila Pancasila, yaitu nanti sila ke-3 dan sila ke-4. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Di mata